Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dalam ibadah evangelisasi saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih boleh berkumpul di mana di dalamnya kita akan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Seminggu telah kita lalui dengan tugas dan tanggung jawab kita dalam bidang kita masing-masing, baik sebagai suami, istri, dan anak-anak. Tentunya itu semua sangat melelahkan bagi kita. Namun saya percaya hari ini kita ada dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan saat ini Yeremia pasal 17 ayat 5-10 menjadi bagian perenungan kita dalam ibadah evangelisasi di sore hari ini. Dan untuk itu saya memberikan sebuah tema, yakni mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Perikop bacaan kita saat ini menuntun kita dalam membuka cara pandang kita sebagai manusia gereja untuk sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita simak dan menjadi peringatan bagi kita bahwa mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri pastilah akan kecewa dalam hidupnya. Karena mereka miskin rohani dan pada akhirnya jauh dari hadapan Tuhan. Sedangkan mereka yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya akan diberkati dan akhirnya akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Yang artinya mereka tidak akan merasa ketakutan atau mengkhawatirkan hal-hal dalam situasi hidup bagaimanapun itu. Kedua hal tersebut merupakan acuan dalam merenungkan firman Tuhan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Perikop kita hari ini merupakan semacam pepatah-pepatah kebijaksanaan yang bertujuan untuk memberi teguran dan pemahaman bagi mereka yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan bangsa Yehuda di masa lampau. Bangsa yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Akan tetapi mereka berpaling dari hadapan Tuhan. Bangsa Yehuda dalam ayat sebelumnya dikatakan sebagai umat pilihan dan diberkati Tuhan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mereka tidak lagi berpegang kepada perintah Tuhan, apalagi mengandalkan Tuhan. Ketika mereka berada dalam tekanan bangsa-bangsa yang di sekitarnya, mereka lupa akan Tuhan dan berbalik menyembah berhala dengan berpemahaman bahwa mereka akan terlindungi. Tanpa mereka sadari bahwa berbuat demikian berarti lebih mengandalkan kekuatan dan pertimbangan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kekecewaan dan kekesalan. Yang kedua, kepuasan berlimpah. Yang ketiga, keberdosaan manusia. Nah, ketiga hal penting di atas yang perlu kita renungkan dalam kehidupan pribadi kita, semua sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Hal penting yang pertama tentang kekecewaan dan kekesalan dapat kita lihat dalam ayat 5-6, yaitu terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Berdasarkan ayat ini memberi makna bagi kita semua bahwa ketika menjalani kehidupan ini, kemudian dalam keluarga kita lalu kita sendiri bergantung pada makhluk ciptaan, dalam tanda kutip, menyembah sebuah berhala untuk mendapatkan keberhasilan dan kelegaan untuk mereka dirundung yang masalah, maka sia-sialah apa yang mereka lakukan, karena kekecewaan dan kekesalan menunggu mereka. Kemudian hal penting yang kedua adalah mengenai kepuasan berlimpah yang dimiliki. Dapat kita lihat dalam ayat 7-8. Ayat ini memberikan pemahaman yang berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam hal ini, kewajiban dituntut dari kita yaitu hidup dengan mengandalkan Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengenai kepuasan berlimpah yang dimiliki dan akan dimiliki, di mana kita semua diberikan pemahaman bahwa ketika kita hidup mengandalkan Tuhan dalam segala hal, kemudian kita menjalani kehidupan sehari-hari oleh iman kepada pemeliharaannya, lalu meninggalkan sifat kedagingan kita dan menaruh harapan kita pada Tuhan, maka saudara akan memperoleh kepuasan yang berlimpah yang saudara dimiliki dan akan dimiliki kelak. Hal terpenting yang paling terakhir perlu kita perhatikan dan renungkan dalam kehidupan kita masing-masing ialah mengenai keberdosaan manusia. Kita sebagai umat Kristiani cenderung merasa bahwa kita sudah mengandalkan Tuhan, padahal pada kenyataannya tidaklah demikian. Ada banyak orang yang menyimpan kefasikan dalam hati mereka. Hal ini mendatangkan dapat kita katakan dengan seorang yang sombong rohani, memaknai firman Tuhan sebagai senjata untuk menyatukan orang lain, tanpa sadar bahwa sesungguhnya hati memperdaya mereka sendiri, lalu mereka hancur. Dalam artian, mereka hanya memperberat masalahnya, karena mereka menipu diri sendiri dan menghancurkan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kefasikan apapun yang ada dalam hatimu, Tuhan melihatnya dan mengetahuinya, karena Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin dalam menjalani kehidupan ini, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Tentunya menghadapi berbagai persoalan. Masalah datang silih berganti, dan setiap orang pasti mengalami hal ini. Lalu, apa yang Tuhan minta dari kita? Tuhan ingin melihat kita bagaimana cara kita untuk keluar dari masalah yang kita hadapi. Allah telah memberikan hikmat kepada kita, namun kita tidak akan ditunjukkan kepada orang-orang yang mengandalkan dirinya. Tentu akan ada saja hal-hal yang akan menggoda dan menggoyangkan iman kita. Namun sebagai warga gereja yang senantiasa berpegang teguh pada firman Allah, tidak akan mudah goyah dan terus berani untuk memikul salib Kristus. Memang belum tentu dapat kita tanggung, akan tetapi firman Tuhan saat ini memberikan penguatan bagi saudara dan saya jika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Jalan Tuhan terlihat mustahil akan membawa berkat untuk pribadi dan juga keluarga kita, kekuatan serta kemampuan menghadapi tantangan dan pergumulan. Pasti Tuhan akan memberikan bagi kita, sehingga kita bisa memperoleh semuanya itu. Terpujilah nama Tuhan. Amin.